edisi Rabu 1 Juli 2020. Ya, sahabat PKU semuanya dimanapun Anda berada, senang sekali saya Ernawati bisa menemani sore hari Anda. Saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya kita akan membahas topik yang menarik. Tema yang ini adalah dampak obesitas dan tentunya saya di sini tidak sendiri, saya sudah ditemani oleh narasumber. Itu adalah Dr. Haji Bambang Edi Susianto, SPA. Selamat datang Dr. Gimana habis praktek ini Dok? Jadi beliau ini mungkin di kalangan kita ya, di masyarakat kita beliau sudah tidak asing lagi. Kenapa? Karena beliau adalah dokter yang terkenal ya Dok ya, di Rumah Sakit PKU Gamping juga di PKU Kota juga ya Dok. Oh PKU Gamping. Kemudian beliau juga masih aktif mengajar sebagai dosen ya Dok ya, di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selain itu beliau juga sekarang sudah menggeluti dunia baru, apakah itu YouTuber ya Dok ya? Apa mau pindah profesi Dok? Dari dokter jadi YouTuber. Subscribernya beliau ini salah satunya itu adalah saya Dok. Iya saya. Untuk sahabat PKU sekalian dimanapun Anda berada, tayangan kita program kolaborasi ini insya Allah akan selalu hadir menemani Anda setiap hari Rabu pukul 16 sampai 17 waktu Indonesia Barat, dan dapat Anda saksikan tayangan ini langsung di live Instagram @PKU Gamping atau di YouTube channel RS PKU Muhammadiyah Gamping. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Instagramnya ya. Dokter, ngomong-ngomong masalah tumbuh kembang anak ya, dampak obesitas dan stunting di kalangan kita, kalau untuk obesitas sendiri, insya Allah sudah pada pahamnya. Oh, obesitas itu stunting kayaknya masih banyak yang apa bedanya stunting itu adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh faktor gizi bukan karena penurunan gizi atau malnutrisi jangka panjang terjangkit obes. Obes itu artinya kegemukan namun atasnya kegemukan lagi. Nah, jadi kan sebenarnya kan tingkat ada yang gemuk, ada yang berat badannya gemuk, lalu di atas gemuk namanya obes. Di atas gemuk namanya obes. Masalahnya bagaimana? Masalahnya bahwa stunting ternyata di kemudian hari juga sering menjadi obes. Jadi stunting itu pendek tapi dia menjadi kegemukan karena tidak seimbang, karena obes itu ukurnya pakai BMI, iya, body mass index iya, atau betul. indeks massa tubuh, itu berat badan dibagi tinggi badan kuadrat.
Iya. Artinya kalau berat badannya meningkat, tinggi badannya tidak meningkat, berarti BMI-nya atau IMT-nya besar, nah atau tinggi. Nah Iya, betul. itu yang namanya bisa menjadi obes tadi. Nah ternyata anak-anak yang tadinya stunting itu berat badannya mungkin awalnya kurang, terus bertambah tapi tingginya tidak terlanjur tidak bertambah, dia menjadi obes. Jadi dari stunting menjadi obes. Nah ternyata stunting dan obes dua-duanya itu sangat berhubungan dengan infeksi. Apa? Yaitu keduanya baik stunting termasuk malnutrisi, gizi kurang, stunting dan obes itu semuanya menyebabkan anak atau bahkan orang dewasa juga menjadi rentan terhadap infeksi. Ini hubungannya antara stunting, obes dan infeksi. Jadi kalau kita lihat pertanyaannya kan ini, apakah Iya, betul penderita obes itu memiliki sistem imun yang rendah? Nah, kita nanti banyak contohnya, namun kita lihat dulu ini ya, di sini kita lihat bahwa banyak bukti bahwa obesitas itu merupakan faktor risiko terjadinya infeksi, macam-macam infeksi. Ya ini imunitas menurun. Ya, imunitasnya menurun. Nah, terjadi gangguan infeksi. Nah, kecerdasan juga bisa menurun pada stunting. Nah, lalu juga terganggu perkembangan ini pada stunting, pada obes tadi imunitasnya juga bisa menurun dan gampang terjadi diabetes tipe 2. Nah, secara umum infeksi khusus untuk pandemi saat ini sama karena COVID kan bagian dari infeksi. Corona juga masuk. Corona ya, corona itu virusnya, COVID penyakitnya. Nah, itu termasuk infeksi. Nah, berarti stunting maupun obesitas itu berisiko menjadi terkena atau terdampak infeksi COVID juga. Nah, kira-kira seperti itu hubungannya, Mbak Erna. Ya, sahabat PKU, mudah-mudahan bisa kita sama-sama waspada bahwa stunting maupun obesitas itu punya risiko mengalami infeksi apapun sebenarnya. Iya, baik, itu tadi penjelasan mengenai obesitas dan stunting pada anak khususnya dikaitkan dengan adanya pandemi saat ini ya. Ya baik sahabat PKU dimanapun kalian berada, bagi yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp kami di nomor 0274 6499 726 atau bisa melalui DM kami di live di Instagram ya. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel YouTube kami RSPKU Muhammadiyah Gamping dan follow Instagramnya ya. Ya baik sahabat PKU dimanapun Anda berada, saat pandemi sekarang ini kemarin ada beberapa katakanlah masyarakat yang mereka tidak mau mendaftar di PKU ini karena takut terhadap virus ya dokter. Saya di sini punya tips bagaimana caranya agar sahabat PKU di sini tidak perlu antri, tidak perlu berjubel antri di pendaftaran PKU. Gimana caranya? Caranya sangat mudah sekali karena kami PKU Muhammadiyah Gamping sudah mempunyai aplikasi online yaitu PKU Gamping Online ya. Ini seperti ini aja ya. Kalau bagi pengguna Android silahkan bisa download di Play Store ya, di Google Play Store seperti ini. Saya sudah mendaftar seperti ini, tinggal nanti dibuka. Nah, nanti di sini ada beberapa menu, tinggal pilih saja. Kalau mau lihat jadwal dokter, bisa mau daftar di poliklinik ya. Khususnya ini untuk yang poliklinik, kalau untuk IGD kan 24 jam ya bisa ya. Untuk di poliklinik misalkan mau daftar ke Dokter Bambang Edi misalkan ya. Ini di sini ada menu pilih aja pendaftaran online. Nah, terus masukkan nomor rekam medis, jangan sampai lupa ya, karena rekam medis itu kita punya sendiri-sendiri. Kemudian format tanggal lahir, kemudian di situ ada pilihan menu dokter spesialis siapa aja yang kalian pengen daftar begitu. Untuk bagi pengguna Android ya. Kalau yang nggak punya Android tapi punya iPhone bisa lewat browser. Nah, kebetulan saya nggak punya iPhone di sini. Jadi
bagi pengguna iPhone bisa langsung browser ya di pkugamping.com/daftar. Nah, itu sangat mudah sekali, jadi sahabat PKU tidak perlu berjubel antri lagi di pendaftaran ini, kemudian ternyata nanti dokternya nggak ada. Nah, itu tidak perlu ngantri yang seperti itu, sangat mudah sekali ya. Jadi tunggu apa lagi, sekarang download aja aplikasinya ya. Selain itu, di era pandemi sekarang ini kita kan perlu yang namanya tes rapid ya. Biasanya kalau dari luar kota atau dari Jogja keluar, karena kita masih banyak yang berpikir bahwa kita zona merah begitu ya dok ya. Kalau keluar pasti disuruh rapid. Nah, tenang saja untuk sahabat PKU, kita juga ada yang namanya layanan screening drive-thru rapid test, pemeriksaan awal begitu bagi penderita, biar kita tahu apakah kita menderita COVID-19 atau tidak. Nah, ini biayanya cukup murah, hanya Rp350.000 aja untuk umum. Kemudian kita juga punya promosi diskon bagi sahabat PKU yang berprofesi sebagai mahasiswa, guru, dosen. Nah, mungkin Pak Dokter juga dosen ya dok. Bisa pelajar, santri, itu biayanya hanya Rp225.000 aja. Nah, selain itu bagi sahabat PKU yang menginginkan swab, kita juga ada layanan swab mandiri dengan biaya hanya Rp2.300.000 saja, dan itu kita sudah mendapatkan 3 benefit. Yang pertama, sudah pasti pengambilan sampling dilakukan oleh spesialis kita, kemudian nanti akan mendapatkan surat hasil swab dan surat keterangan dokter. Untuk hasil pemeriksaan sendiri tadi, untuk untuk yang rapid test tadi itu, jadi kita daftar drive-thru, kita tidak perlu menunggu, kita bisa menunggu di mana aja. Untuk hasil pemeriksaan akan disampaikan 1-2 jam setelah pemeriksaan. Kemudian untuk swabnya bisa ditunggu waktu 4-5 hari ya setelah pemeriksaan. Jadi ini cukup cepat sekali, kita tidak perlu berkerumun dengan orang lain, kita tidak perlu antri berjubel, kita sudah mendapatkan keuntungan-keuntungan itu dengan drive-thru itu ya. Bagi yang ingin mendaftar, untuk layanan ini selalu dibuka setiap hari ya, pukul 9 pagi sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat, di depan gedung Erwin Santoso, di depan gedung sebelah IGD. Kalau sahabat PKU pernah kesini pasti tahu ya. Untuk yang membutuhkan info lebih lanjut bisa menghubungi kami di WhatsApp 0819 1923 1000. Ingat kosongnya 3 kali ya. Jadi gimana? Ini untuk pemeriksaan sendiri ini untuk apa gunanya? Untuk menyayangi diri sendiri, menyayangi keluarga, lebih cepat terdeteksi, akan semakin cepat tertangani. Ya begitu sahabat PKU, dimanapun Anda berada, kita masih bersama dengan Dr. Bambang Edi lagi ya dok ya. Sebelum kita untuk channel program kita kali ini berbeda sama yang sebelumnya dok, karena kita nanti akan punya segmen-segmen, segmen mitos atau fakta, kemudian ada segmen tanya jawab. Sekali lagi sahabat PKU, bagi yang punya pertanyaan bisa langsung DM kami via Instagram atau WhatsApp di nomor yang sudah tertera di ini ya, 027464999726. Nah, sebelum kita lanjutkan ke segmen berikutnya, ada yang mau disampaikan lagi dokter terkait stunting sama obesitas ini? Baik, tadi sudah saya sampaikan bahwa secara umum baik stunting, malnutrisi, gizi buruk, stunting maupun obes ya, itu ternyata semuanya rentan terhadap infeksi.
pada orang yang tua itu ternyata tidak. Pada kasus dengan obesitas, orang-orang dengan obesitas, tapi ini dewasa ya bukan anak ya. Tapi dewasa prinsipnya sama, anak juga sama. Bahwa ternyata walaupun masih muda, kalau obes juga berisiko tinggi terjadinya penyakit yang berat dan yang kritis. Jadi begini sahabat PKO, seperti penyakit yang lain, yang namanya COVID itu ya spektrumnya ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, ada yang kritis, ada yang meninggal kan gitu ya. Jadi tidak semua COVID tentu berat ya. Maka tadi dikatakan Mbak Erna semakin cepat diketahui tentu akan semakin bagus jika memang ada terdampak. Terima kasih. Oh iya. Jadi kita memasuki segmen mitos atau fakta nih sekarang. Ya, ternyata kita tadi sudah ada mitos dan faktanya ya. Untuk masuk satu, iya betul. Ini terkait dengan perkembangan dan pertumbuhan dan perkembangan anak khususnya untuk ibu-ibu muda. Ini kan sering sekali yang namanya masaknya itu nggak mau repot gitu loh dok. Jadi kadang-kadang anak itu hanya diberi nasi, telur, nasi, Indomie, nasi, maaf saya menyebut merek ya. Jadi kalau gimana, ini mitos atau fakta ya dok? Sering makan mie instan bikin anak gemuk, monggo. Iya, jadi kegemukan kan tadi sebenarnya karena apa? Karena asupan itu lebih banyak daripada kebutuhannya, lebih banyak daripada apa yang dikeluarkan energinya oleh anak atau orang dewasa sekalipun. Maka masalahnya adalah seringkali mie instan yang itu sudah merupakan karbohidrat ditambah dengan natrium yang tinggi, masih ketambahan dengan nasi. Lah, mie-nya untuk lauk. Nah, ini jadi ada nasi, ada mie. Nah, jadinya kan berlebihan. Ya, tapi itu enak. Jadi enak ya. Nah, Magelangan ya. Jadi sebenarnya ada benarnya juga ya, tidak mitos sama sekali. Jadi bahwa mie itu ya ketika dimakan berlebihan bersama dengan nasi yang menjadi kegemukan, betul. Mie instan apalagi itu mengandung natrium yang tinggi. Ya, natrium yang tinggi biasanya menyebabkan orang cenderung untuk pengen makan lagi, pengen minum lagi, apalagi minumnya manis. Nah, itu juga tidak baik, apalagi kalau yang punya hipertensi. Wah, itu jadi jelek. Iya, jadi ternyata sering makan mie instan itu memang fakta ya, bikin gemuk. Mungkin dokter dulu makan mie instan terus ya dok? Ya zaman mahasiswa banyak ya. Oh iya, nggak ada duit ya dok, saya juga. Nah, untuk selanjutnya dokter ini, sekarang ini kan muncul produk-produk baru seperti label gluten free atau organik. Nah, ini makanan berlabel gluten free atau organik itu apakah otomatis lebih sehat untuk dikonsumsi atau bagaimana dok? Ya, secara umum saya kira betul ya, karena organik itu artinya memang kalau klaimnya betul ya, berarti dia meminimalkan penggunaan bahan kimia dalam proses misalnya pertaniannya misalnya. Dalam banyak hal ini menjadi betul lebih baik, lebih sehat namun mahal. Namun apakah kita harus organik terus? Saya kira itu juga tidak juga gitu. Jadi tidak harus semuanya organik. Nah, gluten free itu masih kontroversi. Iya. Dalam arti ketika digunakan oleh anak-anak yang punya masalah tertentu, memang sebagian ahli mengatakan itu dapat memperparah keadaannya. Namun ahli yang lain membuktikan bahwa sesungguhnya bukan gluten free, glutennya maksudnya. Penggunaan gluten tidak terlalu berpengaruh terhadap anak-anak yang punya masalah. Jadi masih ada kontroversi di antara ahli, namun sekarang banyak yang cenderung mengatakan tidak terlalu berpengaruh. Makanan yang mengandung gluten pun tidak terlalu berpengaruh. Namun tentu akhirnya individualistik ya. Maksudnya mungkin ada anak yang sensitif, ada anak yang tidak sensitif dengan gluten. Nah, itu yang lebih diperhatikan. Oh iya. Jadi kira-kira ini 70% fakta, 30% mitos ya dok ya? Iya. Ini dokter satu lagi ya dok.
sering minum air es menyebabkan kegemukan karena membekukan lemak dalam tubuh. Apakah betul itu, dokter? Cenderung mitos. Ya. Mitos. Yang menyebabkan kegemukan tuh tadi kan energi yang berlebihan. Jadi mengapa gemuk? Karena esnya pakai sirup, pakai gula, gula Jawa, gula pasir, sirup merah, kuning, hijau di langit yang tinggi. Oh iya. Nah, jadi airnya banyak gula yang masuk. Sudah minum air kelapa muda pun sudah manis, ditambah sirup lagi, tambah gula Jawa lagi. Itu yang bikin gemuk sebenarnya, bukan soal esnya. Iya, berarti bukan esnya ya, Dok ya. Karena es tidak mengandung lain-lainnya, tidak ada energinya, tidak ada energi. kalorinya ya. Oh iya. Jadi gini, Dok. Saya punya anak, kebetulan anak saya itu usianya 7 bulan. Itu gemuk sekali, Dok, sampai tangannya itu kayak kue sobek. Tahu, dokter? Itu padahal dia itu belum makan apa-apa loh, Dok. Iya. Itu apakah betul, Dok, nanti kegemukan masih ASI itu ya. Masih ASI itu tangannya udah seperti roti sobek. Saya juga tidak pernah gendong karena saya hampir stunting ya. Iya, itu apakah nanti akan mempengaruhi kualitas hidupnya dia di masa yang mendatang? Maksud saya, apakah obesitas di masa dini akan menyebabkan obesitas di masa remaja atau itu, dan mempengaruhi kualitas hidup ke depannya? Sangat betul, sangat betul. Bahwa obesitas pada anak itu sering berlanjut menjadi obesitas pada dewasa, remaja dan dewasa. Jadi harus diperbaiki. Ya memang berarti, kalau masih di bawah setahun ya belum perlu diet. Oh gitu. Tapi kalau sudah besar, dia sudah bisa, dietnya pun anak-anak lain ya. Diet kan istilahnya pada anak itu pengaturan makan, bukan diet seperti orang dewasa. Nanti ada tahap-tahap yang berbeda lah. Remaja juga nanti beda. Jadi kalau ada yang punya masalah kegemukan, silakan difikirkan sebagai masalah. Jangan seperti mitos. Pokoknya anak-anak nggak gemuk nggak lucu. Nah iya, itu mitos itu. Nanti kalau udah sakit, iya, sendiri, dok. Iya, padahal masalah kegemukan itu sering sulit, menimbulkan kesulitan. Dia diare gampang dehidrasi. Dia DB itu gampang mengalami shock pada anak yang lebih gemuk daripada yang kurus. Oh, gitu, itu ya, yang terjadi. Jadi kegemukan tetap masalah, tapi jangan dipikir sendiri. Silakan konsultasi kepada dokter anak. Kalau anak saya kegemukan, bagaimana sebaiknya? Oh, iya. Nah, gitu. Mungkin nanti di belakang saya konsultasi sama dokter. Boleh. Ya, sekarang ini mitos atau fakta tentang stunting, Dok. Tadi kan kita tentang obesitas terus ya. Selanjutnya stunting hanya bisa diperbaiki saat bayi baru lahir. Apakah mitos ini atau fakta, dokter? Oh iya. Jadi kita punya kesempatan untuk memperbaiki stunting sebelum usia 2 tahun. Iya, jadi kan ada istilah 1000 hari pertama kehidupan. Itu dihitung dari dalam kandungan itu 9 bulan 10 hari, ya kan? Berapa itu kira-kira berapa hari itu? Ya. 270 tambah 10, 280 kan. Nah, sisanya adalah setelah lahir. Berarti kurangnya berapa dong? Kalau 1000 dikurangi 280 kan masih 720 sama dengan 2 tahun kan. Nah, iya, jadi kita punya kesempatan 2 tahun untuk memperbaiki stunting. Di atas 2 tahun umumnya sudah sulit untuk diperbaiki. Walaupun nanti pada saat remaja ada kesempatan lagi sedikit untuk memperbaiki, tapi relatif lebih sulit kalau dibandingkan sebelum 2 tahun. Gitu ya. Jadi tapi kadang-kadang ini sahabat PKU sekalian, dari tadi kan kita berbicara masalah obesitas dan stunting ya. Menurut saya nih, dokter, kita ini sebagai orang tua, kita perlu sekali untuk tahu sebenarnya stunting itu tingginya berapa sih, Dok, gitu. Usia sekian harusnya tinggi sekian gitu. Kita harus punya panduan itu ya, Dok ya. Iya. Ada grafiknya kan di KMS misalnya, itu ada grafik yang bisa diikuti. Ada berat badan per usia, iya. Ada tinggi badan per usia, ada berat badan per tinggi badan. Semuanya bisa kita pakai untuk mempertimbangkan, menghitung apakah anak termasuk stunting atau tidak.
Kalau tidak tahu, yang paling gampang ketemu dengan dokter. Oh iya, ketemu Konsultasi dokter di dengan datang ke rumah sakit PKU Muhammadiyah betul. Gamping. Iya, itu nanti bagi sahabat PKU yang punya masalah pertumbuhan dan perkembangan anak, silahkan bertemu dengan Dokter Bambang Edi, spesialis anak. Bisa juga dokter yang lain. Nah, satu lagi ini tentang stunting juga, Dok, masih di mitos atau fakta ya. Stunting hanya mengganggu tinggi badan dan bukan masalah kesehatan lainnya. Sepertinya tadi sudah dijawab. Tadi sudah saya sampaikan bahwa stunting itu tidak murni tinggi badan saja, tapi juga persoalan kesehatan dan juga persoalan tumbuh kembang yang lain, termasuk kecerdasannya bisa terganggu. Berarti ini fakta ya, Dok ya. Ya itu. Tadi kan katanya hanya mengganggu soal kesehatan, tidak hanya mitos, tinggi badan, tidak kesehatan. Berarti mitos dong. Iya betul, ya benar-benar. Ya itu tadi akhirnya segmen mitos dan fakta kita akhiri sampai di sini aja ya. Ya baik, untuk sahabat PKU dimanapun Anda berada, kami masih membuka sesi pertanyaan. Silahkan yang mempunyai pertanyaan langsung saja DM kami di Instagram @PKU Gamping atau via WhatsApp ya. Masih kami tunggu di 027464999726. Nah, sahabat PKU dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan kembali di segmen berikutnya, yaitu segmen yang terakhir. Segmennya apa, Dok? Nggak tahu ya. Ya, jadi segmennya adalah netizen bertanya, praktisi menjawab. Silakan. Ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune. Setelah ini kita akan kembali lagi, tentunya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Kami dari Instalasi Pelayanan Jantung Terpadu memiliki fasilitas pelayanan sebagai berikut. IGD, Poliklinik, ICU, Cath Lab. Bentuk pelayanannya kegawat daruratan jantung, rawat jalan, rawat intensif, dan angioplasti atau koroner angiografi, perikardial sintesis, BPM, dan juga kita bisa melakukan pemeriksaan diagnostik antara lain ekokardiografi, treadmill test, dan Holter monitoring. Demikian fasilitas dari instalasi pelayanan jantung terpadu Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, sahabat PKU sekalian. Assalamualaikum Berada, masih tetap warahmatullahi stay tune ya. wabarakatuh. Nah, untuk saat Selamat ini kita datang sudah di Rumah memasuki Sakit segmen PKU. yang terakhir ya dokter. Segmen netizen bertanya, praktisi menjawab ya. Nanti semua pertanyaan insya Allah jika waktunya cukup akan dijawab. Tapi mohon maaf ini mungkin waktunya tidak cukup karena yang datang pertanyaan itu banyak sekali dokter. Sudah dirangkum sama kru kita. Yang pertama langsung saja ya dok ya, dari @wara_2010. Sebentar. Oh ya, bisa keturunankah dok gemuk itu dan seberapa bahayanya anak yang obesitas? Nah mungkin tadi sudah dijelaskan sebenarnya tapi mungkin kurang paham atau bagaimana, monggo dok Ya. dijawab lagi. Untuk faktor genetik tentu ada, ya faktor genetik ada. Kegemukan, ada faktor genetik. Namun yang lebih penting lagi sebenarnya adalah faktor lingkungan. Ya, lingkungan itu maksudnya adalah makanan. Yang kedua adalah aktivitas fisik. Nah, itu harus dimodifikasi. Kalau keturunan kan tidak bisa dimodifikasi. Nah, maka kita menyasar pada faktor yang dapat dimodifikasi. Apa? Yaitu perilaku, gaya hidup, ya, pola makan, pola tidur, aktivitas fisik. Nah, jangan lupa bahwa justru anak-anak yang kurang tidur kadang-kadang atau seringkali menimbulkan kegemukan. Oh gitu dok. Berarti banyak tidur bagus. Nah, secukupnya. Ya waktunya istirahat. Kenapa Kak melek kok malah kurang tidur kok malah kurang tidur kok malah gemuk. Kurang tidur terus ngemil. Oh, Ya iya, kan nonton betul. TV sambil ngemil, waktunya tidur belum tidur malah ngemil, itu sering menimbulkan kegemukan. Juga hormonal kurang baik kalau dia banyak melek. Ya itu sudah terjawab ya Mbak Wara. Ini saya tahu betul ini Mbak Wara ini anaknya gemuk sekali, memang saya tahu ini. Tapi itu sudah terjawab ya. Jadi nanti mungkin perlu pola tidurnya dirubah, makanannya dan dari minuman dan lain sebagainya. Mungkin bisa sambil olahraga juga ya. Anak-anak juga perlu olahraga ya. Ya gitu ya Mbak Wara ya. Selanjutnya dari Instagram juga ini dok, dari @werde. Dok mau nanya, anak saya udah mau 1 tahun belum tumbuh gigi. Apakah itu normal dokter? Ya masih variasi normal. Masih. Gak apa-apa, gak usah khawatir. Usia berapa sebenarnya dikatakan normal tumbuh gigi itu dok? Iya sebenarnya variasinya luas sekali. Tapi rata-rata kalau 1,5 tahun sudah cukup banyak ya. Nah kalau yang masih ragu-ragu lagi datang ke Poliklinik Gigi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping. Oh iya. Ya selanjutnya dari Instagram juga, ini dari @anarosihah. Selamat sore dokter. Sore. Mau bertanya bagaimana pandangan dokter untuk empasi yang mengatasnamakan bubur organik yang dijual di pinggir jalan. Dokter tahu ada? Oh iya betul. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi anak. Terima kasih. Untuk MPASI saya merekomendasikan untuk homemade. Iya, buat sendiri. Insya Allah akan lebih bagus, lebih tertata, jelas kandungan karbohidratnya mana, lauknya itu protein hewani mana ya. Kalau yang beli-beli itu
nanti merasa puas dengan itu, lalu tidak ada tambahan telur atau ikan atau ayam atau daging sapi, jadi kurang Iya, protein betul, hewaninya. dokter. Ya. Iya, saya juga beberapa kali beli itu dok, pasti saya tambahin lagi. Nah, Kalau pulang habis kerja malam terus beli itu kan, oh kok dikit banget. Memang Iya. itu setiap harinya memang berbeda menunya, ada Iya. tuna, ada dan lain sebagainya. Tapi saya rasa sangat kurang masih sekali. kurang, masih kurang. Jadi lebih baik Ya, nanam lebih baik sayur homemade. sendiri. Kalaupun kalaupun tidak sempat, pas tidak sempat, bolehlah sekali-sekali beli itu. Iya. Tapi tadi ditambahkan lauknya. Iya, begitu. Ya begitu ya Mbak Ana Rosita. Nah kemudian selanjutnya dari WA dokter, Ya. ini sudah direkap juga sama tim kami. Izin bertanya dok, anak saya badannya gemuk tapi dia tetap aktif. Lari-lari sana sini, main sana sini, apakah anak saya tipe gemuk yang sehat dok? Ya, ya tetap harus diukur sebenarnya gemuk itu berapa. BMI-nya, body mass index atau indeks massa tubuhnya. Kan ada normal tadi, kegemukan, obes 1, obes 2 gitu kan ada tingkatannya. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi tidak selalu kelihatannya gemuk tapi belum tentu gemuk. Ada ukurannya. Jadi tidak pakai subjektif tapi pakai objektif. Nah, tapi ada mitos ya mengatakan boleh gemuk asal sehat, itu juga tidak bagus sebenarnya. Oh, iya. Kalau sudah diukur ternyata gemuk, usahakan untuk dikurangi deh. Oh, ya, seperti anak saya dok. Iya, harus dikurangi. Jadi ya itu Ya. dari WA, saya tidak tahu namanya siapa ini ya yang bertanya tadi. Perlunya punya ini ya, kalau menurut saya penting banget untuk kita mempunyai KMS. Kadang-kadang kalau sudah KMS itu kan dari hamil sampai punya anak biasanya hilang gitu aja dok ya. Oh, iya. Itu penting sekali untuk mempunyai KMS dan juga pengukuran tinggi badan. Iya. Jadi untuk saat ini kan banyak sekali dijual apa ya, semacam pengukuran tinggi badan itu nanti bentuknya macam-macam dok. Ada Iya, yang lucu-lucu ya. jerapah, ada yang buah-buahan atau iya. apa itu ada dan harganya sangat murah sekali. Saya nggak promosi ya, tapi saya beli itu harganya cuma Rp11.000 Oh, dok. gambarnya lucu-lucu. Lucu sekali dan Jadi anak saya anak-anak suka. nggak takut, kan? Iya betul. Lucu-lucu batok. Nah, lalu kalau kita lihat di internet sebenarnya bisa kita searching. Iya. Kalau KMS hilang, terpaksa hilang ya. Kita lihat online bisa ada perhitungan indeks massa tubuh di online ada sebenarnya. Iya betul. Iya. Ya Apalagi penting. di atas 5 tahun kan. KMS sudah nggak ada lagi dong di atas 5 tahun. Nah, Iya betul dok. bisa lihat ke ada aplikasi Prima dari IDAI Ikatan Dokter Anak Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Oh gitu. Ya. Ya itu tadi sudah jelas ya. Untuk selanjutnya ya dokter ya. Assalamualaikum dokter. Salam. Semenjak anak-anak tidak sekolah karena pandemi, saya sebagai ibu kadang bingung membuat menu untuk anak. Mulai dari pagi, siang, sore sampai malam. Sebaiknya menu yang sehat dan tidak membosankan itu seperti apa dokter? Wah, kalau ibu-ibu maksudnya lebih pinter Harusnya nih. lebih Tapi paham saya juga ya. suka masak sebenarnya. Saya juga punya pengalaman membina gizi anak saya. Ya, yang tadinya kurus, sekarang lalu menjadi gemuk juga. Maksudnya gemuknya cukup itu juga punya pengalaman. Jadi tidak selalu. Saya juga percaya bapak yang di rumah ya juga bisa masak untuk anak-anaknya. Yang supaya tidak membosankan ya variasi. Yang penting terpenuhi menu gizi yang seimbang. Sebenarnya itu yang penting kan. Kalau bentuknya kan telur aja bisa telur ceplok, telur Mata sapi. ora-ari, ya toh, bisa telur dadar, bisa Mata dibuat apalagi macam-macam yang berbentuk-bentuk itu bisa. Oh, jadi Bapak juga harus paham ini ya. Iya. Untuk suami saya di rumah yang lagi nonton ini juga harus paham ya. Tapi Nanti saya percaya Mbak Erna, di musim Covid ini, pandemi ini banyak terjadi terbentuk LSM baru. Lelaki suka masak. oh iya. Iya, jadi itu ya sekali lagi buat Pak Su di rumah harus masak kayak Dokter Edi. Ya, untuk selanjutnya ya. Dari 08522870 sekian-sekian. Apakah obesitas pada anak itu karena faktor keturunan walaupun makanan terjaga? Kalau orang tua obesitas, anak kita juga dewasa nantinya akan obesitas, Dok? Ya, tadi sudah saya jelaskan, ada faktor keturunan, ada faktor lingkungan.
Lingkungan tuh bisa berarti gaya hidup, termasuk pola makan dan juga pola aktivitas fisik. Jadi semuanya harus kita perhatikan tentu ya. Jadi faktor keturunan tidak dapat dimodifikasi. Jadi kita jangan menyerah di situ. Kita kejar faktor-faktor yang dapat dimodifikasi. Iya. Ya, itu Iya. tadi juga sudah dijelaskan di awal sebenarnya ya dok ya. Masih ada lagi silakan. Iya, ada banyak dokter. Tenang saja. Ini lagi ya dari 08172834 sekian. Ciri-ciri anak yang obesitas dan stunting itu seperti apa dokter? Tadi juga sudah dijelaskan ya ini Iya. sebenarnya. Dan kapan kita harus memeriksakannya ke rumah sakit? Terima kasih. Jadi dua hal yang berbeda sebenarnya ya, obesitas, stunting. Tetapi memang ada kecenderungan pada tahap tertentu anak yang stunting juga menjadi obes. Nah, kegemukan. Tadi karena apa? Karena tingginya tidak meningkat tapi berat badannya bertambah. Lah kan jadi obesitas gitu. Jadi ada anak stunting, anak obesitas, lalu ada anak stunting yang menjadi obesitas. Nah, obesitas artinya gemuk yang berlebihan lah gampangannya ya. Iya. Jadi gemuk, di atasnya gemuk ada obes 1, asal lagi ada obes 2, obes 3 gitu. Jadi cirinya apa? Biasanya ada lipatan-lipatan ya kan. Anak saya itu dok. Pipinya bakpao ya kan. Nah, lalu sering terjadi pada lipatan-lipatan kulit terjadi hitam-hitam itu. Jadi ada kulitnya yang kehitaman ya. Itu yang sering terjadi. Ya kalau kita lihat yang ekstrim ya mungkin itu no problemo itu loh. Yang orang gemuk, anak bayi anak gemuk tulisannya no problemo itu. Nah, itu kelihatan banget itu. Apa namanya dulu pakai kacamata itu. Itu pernah ada kasus Film di silat. India juga ya dok. Pernah Iya. tahu nggak yang anak bayi gemuk, giant gitu, big giant. Tapi itu merupakan suatu kelainan hormon. Ya, biasanya kalau ekstrim-ekstrim begitu ada faktor kelainan hormonal. Oh ya, selanjutnya ini dari Instagram lagi dok. Ya. Nah ini pertanyaannya sebenarnya untuk banyak kalangan masyarakat ya, untuk generasi micin ini ya. Apakah makan micin itu bisa berpengaruh pada kesehatan anak? Jangankan anak ya dok ya, dewasa aja berpengaruh. Nih contohnya generasi miskin. Ya sebenarnya semua ada ukurannya. Maaf micin. Sebenarnya semua ada ukurannya ya sahabat PKU. Bukan berarti kita nggak boleh makan micin juga sebenarnya. Semua ada ukurannya, semua ada ada manfaatnya dan ada batasannya. Jadi ya yang penting jangan berlebihan lah kalau secara umum ya. Ya, tapi kalau masak tanpa micin tuh nggak enak ya? Rasanya kurang gimana gitu dok? Sebenarnya nggak juga, tergantung jenis masakannya juga kan. Ada masakan yang memang perlu diberi micin agak banyak, ada yang cukup sedikit saja, ada yang tanpa micin juga sudah enak. Tergantung ya. Sayur asam pakai micin nggak ya? Saya kurang bisa masak. Ya jadi itu ya, untuk maaf tadi saya salah ngomong ya, generasi micin, maaf ya. Bukan miskin. Bukan miskin ya, maaf. Ini selanjutnya dari Instagram lagi dok. Ini Ya, silakan. apakah anak harus dibiasakan makan roti gandum agar tidak gemuk? Enggak juga sih sebenarnya. Jadi supaya tidak jadi gemuk solusinya bukan roti gandum. Solusinya ya makanan yang seimbang gitu dan aktivitas yang cukup gitu. Jadi ini terutama pada anak ya. Kalau pada orang yang sudah dewasa bahkan mengubah roti gandum biasa menjadi roti gandum utuh juga tidak banyak mengubah situasi. Artinya tidak jadi solusi juga gitu. Tapi kalau pada anak ya yang penting gizi seimbang aja. Aktivitas harus. Cuma masalahnya sekarang musim Covid ini banyak di rumah anak-anak. Nah disuasanakan di rumah juga bisa olahraga. Gitu. Jadi Lari-lari juga termasuk bisa olahraga ya dok, olahraga, aktivitas lari-lari, gandolan ya. ya? Iya. Iya. Ayun-ayunan juga. Ayun-ayunan ya. Pokoknya anak-anak diusahakan. Senam juga di rumah kan bisa ya. Kalau kurang semangat pakai video gitu. Iya betul. Ya jadi ada banyak sekali cara di rumah Iya, agar kita nggak iya. bosan tentunya ya dok ya. Iya. Untuk selanjutnya nih dokter ada
anak saya umur 4 tahun. Bagaimana cara mengatasi anak yang susah makan, Dok? Terutama makan sayur. Maunya anak saya makan mie instan terus. Nah, Susah makan itu masalahnya sering pada masalah pembelajaran, jadi conditioningnya, jadi kebiasaan, pola makan itu kebiasaan. Jadi nomor satu tentu harus ada contoh atau keteladanan dari orang tua. Usahakan anak itu makan bersama keluarga, bersama orang tuanya, lalu dia melihat bahwa oh orang tuanya suka makan sayur. Nah, jangan lupa apa yang dimakan orang tuanya pada saat menyusui itu juga berpengaruh terhadap cita rasa anak. Jadi kalau ibunya pada waktu hamil dan pada waktu menyusui suka makan sayur, anak walaupun belum makan sayur, dia sudah mulai merasakan rasa sayur yang terbawa ke dalam ASI. Maka dia terbiasa, nantinya akan termotivasi makan sayur. Apalagi melihat, oh ibunya juga suka makan sayur, suka makan lotek, suka makan bayam. Nah dia melihat, tapi kalau lihat ibunya juga makan mie ya sama saja kan, nggak ada contoh ya, harus ada contoh. Yang ketiga itu memang harus tersedia, harus tersaji setiap menu makan, setiap sesi makan harus tersaji ada sayur dan ada buah. Biarkan dia bisa mengambil sendiri apa yang dia suka dan dimotivasi, didorong dan diberi contoh. Tapi ya diberi, jangan sampai tidak tersedia. Harus ada sayur dan buah yang tersedia bersama lauk pauk dan nasinya. iya, berarti saat menyusui kita makan sayur tuh bayinya merasakan itu ya, Dok ya? Iya, itu bayinya merasakan. Kalau ibunya makan sambal, dia akan mulai merasakan rasanya sambal, walaupun nggak sampai pedas. Iya. Tapi rasa esensial sambalnya dia bisa merasakan. Nanti dia punya bakat suka makan sambal. Gitu. Oh, saya ada pertanyaan ini, Dok. Jadi waktu saya hamil, mungkin nggak jauh melenceng ini ya. Jadi waktu saya hamil setiap hari itu saya harus makan jeruk yang warnanya oranye itu, Dok. Harus wajib itu. Kalau nggak tahu kenapa mual atau bagaimana, pokoknya harus itu. Nah, waktu anak saya lahir, empasi pertama usia 6 bulan itu bayinya itu tidak mau makan kalau nggak ada jeruknya. Nah, apakah itu berpengaruh, Dok? Iya, itu kan tadi seleranya gitu sudah ya. mulai ada selera makan jeruk. jadi, Jadi penting sekali bahwa ibu yang hamil juga makan sayur dan buah. Gitu. Jangan hanya sambal melulu. Tapi Ya nggak apa-apa. Oke lanjut. Ya asupan gizi intinya adalah memperbaiki menuju gizi seimbang, tapi ditambah dengan ketertinggalannya. Ya jadi misalnya anak 9 kilo, tapi idealnya harusnya sudah 12 kilo, misalnya sudah 2 tahun. 2 tahun dia 12 kilo harusnya. Sekarang baru 8 kilo misalnya. Itu tidak bisa dia hanya kita beri makanan berat badan sesuai dengan anak 8 kilo. Kebutuhan kalorinya harus disesuaikan. Bukan pula dengan yang 12 kilo. Nanti berlebihan. Tapi ada hitungannya sesuai dengan grafik. Nanti kita akan bisa menghitung berapa sih kebutuhan kalori, energi supaya anak ini cukup bisa mengejar ketertinggalan pertumbuhannya. Jadi bukan sesuai dengan yang sekarang, kondisi sekarang, bukan persis dengan suasana berat badan yang ideal, tapi dengan berat badan yang ideal sesuai dengan tinggi badan dia. Ada grafiknya, hitung-hitungannya, bisa konsultasi ke PKU Gamping. iya, terutama dengan Dokter Edi ya, terutama Bang Edi. Ya, silakan. Oh iya, Mbak Erna. Anak saya itu kan gemuk ya, Dok. Banyak orang yang bilang bahwa nggak apa-apa gemuk pada saat bayi. Usianya berapa usianya? Yang 7 bulan, Dok. 7 bulan. Oh, iya. Nggak apa-apa gemuk saat bayi, nanti suatu saat kan dia sakit, mau jalan sakit. Hmm. Itu saya tahu kalau itu mitos ya, saya tahu. Mau jalan sakit, mau tumbuh gigi sakit,
7 kilo berat badannya berapa? 7 bulan berat badannya berapa? Oh iya, memang ya itu sudah termasuk kegemukan ya. Jadi yang dilakukan ya pengaturan makan ya. Jadi yang penting dikurangi dulu makannya sesuai dengan porsi anak seumuran dia itu. Jadi ya tadi ada hitungannya sih sebenarnya. Sudah terlanjur 13, 12, 13 ya tidak persis dikurangi sesuai dengan bukan memenuhi kebutuhan anak 12 kilo. Jadi kan ada hitungannya kebutuhan kalori untuk anak 12 kilo. Nah, tapi kalau dihitung itu terus nanti dia nambah terus kegemukan. Tapi kalau kita berikan sesuai dengan berat badan yang idealnya nanti mungkin juga kurang. Nah, maka biasanya ada di tengah-tengah itu. Jadi mengurangi dari porsi yang selama ini kira-kira, tapi juga di atas kebutuhan anak yang seusia dia. Karena dia faktanya sudah lebih besar berat badannya. Jadi semua ada hitungannya sebenarnya, tapi kira-kira seperti itu. Jadi di antara itu makanannya. Tapi kira-kira loh, mesti mengapa begitu tuh karena berlebihan makannya. Jadi intinya kurangi dulu makannya. Berarti sebenarnya sama kayak diet dewasa itu ya dok ya, dikurangi karbo dan lain sebagainya gitu ya dok? Ya, mirip-mirip gitu? Ada miripnya, tapi tidak sama persis memang ya. Gitu. 7 kilo, 7 bulan. 7 bulan dok? 7 bulan kan masih nasi tim lembek. Iya dok, enggak, tapi anak saya nggak maunya nasi dok. Bener, anak saya nggak mau bubur. Dia maunya bukan nasi. Bubur, nasi tim. Nasi sama kayak abangnya yang jadi usia 3 tahun. Jadi umumnya kan 6 bulan tuh nasi tim disaring. Sudah dok. Sampai ya. 7 bulan. 7 bulan nasi tim tapi diulek halus pakai sendok. Gitu. Nah itu mungkin anak saya spesial dok, jadi nggak mau dok. Maunya nasi sama kayak abangnya 3 tahun beratnya 13. Sekian kalau nggak salah. Sama beratnya ini sama. Adiknya 7 kilo, 7 bulan juga 13 kilo. Iya. Nah, jadi kan sudah berlebihan. Ya padahal dokter lihat saya iya. langsing kan dok. Ibunya KU. Iya dok. KU RUS. Ya baik. Sahabat PKU ya, mudah-mudahan obrolan kita bisa diterima, ditangkap dengan baik oleh sahabat PKU. Nanti kalau masih ada yang ingin bertanya bisa ke WA. Iya. Mungkin suatu saat bisa kita jawab lewat WA. Iya betul dokter. Nanti materi-materi yang mungkin banyak menjadi pertanyaan bisa menjadi materi video berikutnya, siaran berikutnya. Saya juga punya loh YouTube. Iya, tadi udah disebutkan. jangan lupa di-subscribe nanti channel bisa YouTube-nya. juga sebagian mungkin saya jawab lewat YouTube saya. Iya, sahabat PKU semuanya dimanapun Anda berada, itulah tadi bincang sehat kami bersama Dr. Haji Bambang Edi Susyanto SPA MKes ya. Sebelum saya tutup, sekali lagi PKU Muhammadiyah Gamping ini mempunyai acara program kolaborasi yang insya Allah akan selalu diselenggarakan pada hari Rabu. Pukul 16 sampai dengan 17 waktu Indonesia Barat ya. Bisa disaksikan di channel YouTube kami yaitu PKU Muhammadiyah Gamping atau melalui live Instagram @PKU-Gamping. Jangan lupa subscribe channel YouTube-nya dan jangan lupa juga follow Instagram-nya ya. Satu lagi tadi Dokter Bambang juga minta sahabat PKU semuanya untuk memfollow Instagramnya juga mensubscribe channel YouTube-nya ya begitu. Sebelum kita akhiri mengutip kata-kata dari channel YouTube-nya beliau Dr. Bambang Edi, jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Nah dalam masa pandemi ini seenggaknya kalau kita tidak bisa memberikan sesuatu maka lakukanlah sesuatu untuk diri kita bagaimana agar kita tidak membahayakan orang lain. Gimana caranya ya ikuti protokol pemerintah ya seperti jangan lupa selalu jaga jarak, hindari kerumunan, kemudian kalau terpaksanya harus keluar rumah gunakan masker, bawa hand sanitizer dan sering-sering cuci tangan. Dan yang paling penting adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu terhindar dari kemudaratan ya.
Akhirul kalam, ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Ada lebihnya karena Allah semata ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.